Wabah pneumonia misterius tengah menggemparkan Tiongkok dan membuat negara-negara di Asia waspada. Virus apakah yang telah menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan telah menginfeksi lebih dari 200 orang? Dan juga apakah vaksin untuk pengobatannya sudah tersedia? Kita akan cek faktanya bersama Ami Ardini. Silakan Ami. Ya, terima kasih Sumi. Memang pemirsa, mengawal tahun 2020, kota Wuhan di Tiongkok berpacu dengan waktu untuk mengatasi penyebaran virus misterius yang telah menginfeksi hampir 198 orang warga Wuhan dan juga warga di sejumlah kota lainnya. Nah, virus misterius ini memiliki gejala seperti penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Nah, belum selesai upaya dilakukan oleh otoritas kesehatan Wuhan untuk melokalisir penyebaran virus baru ini, sejumlah kota lain di Tiongkok, bahkan negara-negara Asia lain, ini juga ternyata sudah ada yang melaporkan ditemukannya kasus terinfeksi virus ini. Nah, kita akan lihat laporan yang diterima oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sampai dengan hari Senin kemarin, tanggal 20 Januari 2020. Kalau kita lihat, ini memang awalnya kasus ini dilaporkan pada 30 Desember 2019 di kota Wuhan, Tiongkok. Hingga saat ini sudah ada 218 orang yang terinfeksi dan ada 3 orang yang meninggal dunia. Dan tidak hanya di kota Wuhan, tetapi virus ini juga sudah menginfeksi warga di Guangdong, kemudian ada di Beijing dan juga ada di Shanghai. Selanjutnya dari Tiongkok, ternyata virus ini juga sudah menyebar ke sejumlah negara Asia. Yang pertama melaporkan itu adalah di Thailand. Dilaporkan pada Januari 2020, tepatnya di tanggal 13 Januari. Lalu kemudian di tanggal 17 Januari, Thailand kembali melaporkan adanya kasus lain. Jadi total sudah ada 2 kasus terinfeksi di sana. Dan selanjutnya yang melaporkan adalah di Jepang. Jepang ini melaporkan ada 1 kasus terinfeksi coronavirus pada 16 Januari 2020. Pasien ini adalah seorang pria yang juga baru kembali ke Jepang pasca mengunjungi kota Wuhan. Dan yang terbaru melaporkan tepatnya di tanggal 20 Januari 2020 adalah Korea Selatan, di mana ada 1 kasus terinfeksi di sana. Jadi kalau pertanyaannya, apakah virus ini mengancam negara-negara lain di dunia, utamanya negara-negara Asia? Jawabannya, ya, ini bisa dilihat dari begitu cepatnya muncul kasus di luar Tiongkok. Dan yang mesti diwaspadai adalah orang-orang yang berpergian dari kota-kota seperti Wuhan, kemudian Guangdong, Beijing atau Shanghai ke negara-negara lain yang mana jumlahnya setiap hari ini sangatlah banyak. Itulah sebabnya sehingga otoritas bandara dunia termasuk juga di Indonesia, bahkan Amerika Serikat ini kemudian memperketat pengawasan kesehatan dan karantina untuk penumpang-penumpang yang datang dari kota ataupun negara yang telah dikonfirmasi terjangkiti virus ini. Walaupun belum diketahui pasti secara jenis virus yang ditemukan di Wuhan ini, tapi diduga kuat bahwa virus misterius ini merupakan salah satu jenis atau strain dari virus corona yang dalam beberapa tahun belakangan ini berulang kali menciptakan wabah mematikan di dunia, sehingga kita semua harus waspada. Kita akan lihat berikutnya. Nah, ini dia bahwa memang ada beberapa kali virus corona ini menginfeksi dunia. Kalau kita lihat saat itu di tahun 2002 sampai dengan 2003 terjadi wabah SARS yang diawali dari Tiongkok. Ada 774 orang meninggal dunia dan virus ini menginfeksi 8.098 orang. Wabah ini berawal dari Tiongkok Selatan kemudian menyebar ke 37 negara lain, dan virus ini ternyata berasal dari kelelawar yang ditemukan di gua di Tiongkok dan mewabah sepanjang tahun 2002 sampai dengan 2003. Ini ternyata sampai dengan saat ini belum ditemukan lagi adanya kasus SARS di dunia. Kemudian kalau kita lihat berikutnya di tahun 2012 sampai dengan 2019 ada wabah MERS atau Middle East Respiratory Syndrome MERS-CoV ini yang ditemukan di atau menjangkiti negara-negara di Timur Tengah. Ada 858 orang meninggal dunia dan 2.500 orang terinfeksi, dan hingga kini ini ternyata masih mengancam utamanya saat musim haji, di mana saat itu tentunya banyak sekali orang yang datang ke negara Arab Saudi. Lalu virus ini berawal dari virus flu unta yang kemudian menyebar ke manusia. Selanjutnya kalau kita lihat lagi, di tahun 2016 saat itu ada wabah coronavirus yang menyerang Tiongkok Selatan, menyebabkan 24.000 ekor ternak babi mati berasal dari kelelawar, tetapi dia kemudian menjangkiti babi. Dan namun untungnya adalah tidak ditemukan
adanya kasus di mana manusia pun terjangkit. Tapi efek yang ditimbulkan oleh virus corona ini memang bisa beragam, mulai dari sedang sampai dengan berat atau mematikan. Lalu bagaimana dengan virus corona baru yang menyerang Wuhan dan sejumlah kota lain di Tiongkok dan juga negara lain di awal tahun 2020 ini? Harus diakui pemirsa bahwa ternyata belum banyak data atau informasi yang bisa didapatkan bahkan oleh WHO ataupun para peneliti. Nah, fakta yang bisa disampaikan hingga saat ini adalah ini dia bahwa virus corona Wuhan ini merupakan strain baru yang hingga saat ini belum diketahui asal dan seberapa mudah penyebarannya antar manusia. Nah, para ahli memperkirakan jenis ini tidak sebegitu mematikan virus SARS yang diduga asal muasalnya ini berasal dari atau asal muasal penyebarannya ini di pasar ikan yang terletak di kota Wuhan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kebanyakan walaupun tidak semua dari pasien-pasien yang terjangkit ini mereka bekerja atau pernah mengunjungi pasar ikan Wuhan. Selain itu kita lihat lagi. Nah, semua pasien terinfeksi di luar Wuhan ini ternyata punya riwayat pernah berpergian ke daerah itu. Dan ini mungkin yang bisa menjadi perhatian bahwa seperti lazimnya karena ini merupakan virus baru dan belum diketahui sehingga hingga saat ini belum ada vaksin untuk virus corona Wuhan. Nah, virus corona Wuhan yang juga disebut sebagai pneumonia Wuhan ini secara umum memiliki gejala yang hampir sama dengan penyakit infeksi paru-paru lainnya, yaitu demam yang diakibatkan oleh adanya peradangan paru. Kemudian kita lihat lagi apalagi gejalanya. Nah, itu dia, selain demam kemudian juga ada batuk berdahak atau kering, lalu ada sesak napas, kemudian ketika dilakukan scan maka biasanya akan ditemui hasilnya bahwa paru-paru ini meradang dan dipenuhi oleh cairan. Nah, yang paling beresiko ini adalah pasien berusia lanjut. Jadi memang kita harus waspada tetapi tidak perlu khawatir berlebihan karena pemirsa ada cara mudah yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terjangkit ataupun terinfeksi virus corona ini. Nah, seperti lazimnya yang digunakan untuk pencegahan penyakit menular lainnya. Apa saja kita lihat? Ya, ini dia cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan. Yang paling pertama tentunya pastikan Anda mencuci tangan dengan sabun antiseptik secara berkala, lalu kemudian juga gunakan masker atau penutup hidung dan mulut saat bersin dan batuk, lalu juga hindari melakukan kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau memiliki gejala batuk ataupun juga mungkin bersin seperti itu. Selanjutnya, ya, hindari juga kontak dengan hewan ternak. Nah, itu dia, hindari kontak dengan hewan ternak atau hewan liar dan Anda pastikan ketika memasak bahan makanan daging ataupun sapi termasuk juga daging unggas atau daging ikan, pastikan Anda memasaknya hingga benar-benar matang. Dan jika Anda memiliki gejala-gejala yang seperti tadi telah saya sampaikan, maka pastikan Anda segera menghubungi atau periksa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Ya, jadi lagi-lagi bahwa harus waspada tetapi bukan berarti harus panik atau takut berlebihan. Karena jika segera mendapat penanganan yang tepat, maka pasien yang terinfeksi bisa disembuhkan. Demikian fact check kali ini, kembali ke Anda Sumi, silahkan. Baik, terima kasih Ami Ardini untuk pemaparannya dan kita lihat. Ya, ini dia cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan. Yang paling pertama tentunya pastikan Anda mencuci tangan dengan sabun antiseptik secara berkala, lalu kemudian juga gunakan masker atau penutup hidung dan mulut saat bersin dan batuk, lalu juga hindari melakukan kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau memiliki gejala batuk ataupun juga mungkin bersin seperti itu. Selanjutnya, ya, hindari juga kontak dengan hewan ternak. Nah, itu dia, hindari kontak dengan hewan ternak atau hewan liar dan Anda pastikan ketika memasak bahan makanan daging ataupun sapi termasuk juga daging unggas atau daging ikan, pastikan Anda memasaknya hingga benar-benar matang. Dan jika Anda memiliki gejala-gejala yang seperti tadi telah saya sampaikan, maka pastikan Anda segera menghubungi atau periksa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat.
Ya, jadi lagi-lagi bahwa harus waspada tetapi bukan berarti harus panik atau takut berlebihan. Karena jika segera mendapat penanganan yang tepat, maka pasien yang terinfeksi bisa disembuhkan. Demikian fact check kali ini, kembali ke Anda Sumi, silahkan. Baik, terima kasih Ami Ardini untuk pemaparannya dan